Kembali berjumpa bersama saya Denny Dargo. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Beberapa hari sebelum pergantian tahun, Front Pembela Islam akhirnya resmi dilarang beroperasi dan dibubarkan oleh pemerintah. Apa yang akan terjadi setelah ini? Dan sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini? Karena dalam politik tidak semuanya akan dibuka. Tapi ini memang sesuai dengan prediksi saya. Setelah saya memprediksikan di tahun lalu bahwa Imam Besar FPI Bapak Habib Rizik Syihab kembali di tahun ini. Dan di tahun ini saya ramalkan setelah kembali akan ada sesuatu yang menggemparkan di seluruh Indonesia, membuat semua orang nggak menyangka bahwa ini akan terjadi, dan membuat satu hal yang menggemparkan. Nah, ternyata memang akhirnya FPI dibubarkan. Tapi apakah memang semenggemparkan itu? Kita akan langsung lihat. Nggak usah lama-lama. Jika ingin subscribe silakan, karena saya pasti akan bisa membuka kartu. Dan ini adalah analisa dari kartu saya, bukan analisa saya sendiri. Yang kemarin saya ramalkan adalah the tower situation. Terjadi sesuatu yang mengagetkan, di luar dugaan, menyambar, dan semua orang kebingungan. Orang tidak siap dan akhirnya mereka harus melakukan sesuatu yang nggak mereka pikirkan sebelumnya. Nah, ini terutama di para kepengurusannya kaget karena mereka pasti nggak menyangka. Karena apa? Karena sebenarnya izin FPI sendiri itu sudah expired pada tanggal 20 Juni 2019. Dan ini sebenarnya secara de jure artinya FPI itu nggak boleh beroperasi lagi. Tetapi secara keorganisasian mereka masih beroperasi. Yang sangat disayangkan, pemerintah menganggap jika aktivitas dan kegiatan mereka ini syarat dengan kekerasan, melakukan sweeping sepihak, dan juga melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan undang-undang. Misalkan memasang baliho tanpa izin, dan saat diturunkan mereka marah, hal seperti itu. Dan memang sepertinya ini adalah sesuatu yang terjadi dan kita sama-sama tahu. Akhirnya ini pemerintah mengambil langkah dan lewat Pak Mahfud MD akhirnya ini resmi dibubarkan. Semua tentang pembubaran FPI ada di video-video di channel lain, silahkan cari. Tetapi saya lebih ingin menyikapi kira-kira apa sih yang akan terjadi ke belakangnya. Yang saya lihat di sini, pemerintah akan lebih tegas dan akan jalan terus dalam menangani ini. Dikabarkan bahwa anggota dan pengurus FPI ini saat mereka dinyatakan tidak boleh beroperasi langsung berkumpul dan membuat organisasi baru dengan nama yang hampir sama, yang kalau disingkat sama-sama FPI. Mereka berusaha untuk memberitahukan kepada umat menurut mereka bahwa ya mereka tetap di sini dan berusaha untuk menaikkan lagi nama mereka, walaupun nama FPI sendiri itu sudah dilarang dan logonya juga tidak boleh ada lagi, tapi mereka masih berusaha. Dan ini adalah sesuatu yang wajar saja, tetapi kita akan tahu bahwa sebenarnya pemerintah tidak akan segampang itu membubarkan. Nanti akan ada satu kartu yang akan saya analisa, bahwa ini semua sebenarnya adalah satu hal yang memang benar-benar sudah disiapkan dari awal. Kita akan langsung lihat bahwa sebenarnya saat ini selain tegas, pemerintah juga sepertinya sedang menuju ke satu Indonesia yang lebih tenang lagi. Di dalam kartu ini, seseorang menyeberangi kano atau menggunakan sampan dari perairan yang lebih bergolak menuju ke perairan yang lebih tenang. Dan saya lihat sekali di sini bahwa usaha ini dilakukan untuk mempersiapkan sesuatu yang ditakutkan akan terjadi di 2021 dan kedepannya. Apalagi saat ini pemerintah memang harus benar-benar fokus kepada pemulihan perekonomian karena COVID-19, sehingga mereka nggak mau ada gangguan internal yang akan mengganggu apapun yang akan kira-kira mengusik kestabilitasan pemerintahan di 2021 hingga 2024 nanti. Ini yang saya lihat, dan ini sepertinya mereka lakukan dengan cara rekonsiliasi. Pak Prabowo ditarik menjadi menteri, Pak Sandiaga Uno juga ditarik menjadi menteri. Analisa kartu saya menunjukkan bahwa sepertinya Pak Anies pun ini coba untuk denegosiasi. Makanya kemarin beberapa hari beliau sempat COVID, dan karena COVID otomatis nggak bisa minta izin tentang 212 dan sebagainya. Kok kayaknya pas banget. Ini seperti kerja intelijen. Jadi kayaknya Pak Aniesnya dipinggirin dulu, dinegosiasi. Kalau menurut kartu saya loh ya, dinegosiasi. Terus kemudian
di saat bersamaan Habib Rizik ini tadi dibiarkan untuk terjadi semua hal. Dibiarkan bukan artinya pembiaran ya, tapi kita lihat kalau mereka nggak bisa mengurus dirinya sendiri, maka ini adalah saat dibubarkan. Makanya kemarin saat dijemput terjadi keramaian, terus ada pernikahan di Petamburan, benar-benar kayak orang itu kita melihat seperti kayak silahkan, terus, yuk teruskan. Pemerintah sepertinya memang sengaja seperti itu. Menurut kartu saya tidak menuduh di sini, ini hanya satu analisa saja, tetapi membiarkannya itu bukan membiarkan menjebak, tapi seperti yang saya tidak melarang, tapi kita hanya menghimbau dan ternyata kamu seperti ini. Itu yang saya lihat. Saat itu terjadi, kemudian malah yaitu tadi diberikan masker dan sebagainya, karena ya kita akan lihat dulu. Just wait and see. Dan memang pemerintah di sini nggak akan mau melakukan tindakan yang salah karena akan disebut pemerintah otoriter. Dan ini langsung membuat semua orang menjadi kebingungan, semua orang panik. Karena apa? Karena kok bisa seperti ini? Protokol kesehatan dilanggar. Dan saat beliau dites juga tentang COVID-19 nggak mau ngasih tahu hasilnya. Kemudian akhirnya dilakukan satu pengawalan atau pengawasan sampai terjadi bentrokan dan terjadilah yang dinamakan dengan insiden, kalau boleh saya bilang insiden di tol begitu saja ya. Dan ini mengarah kepada akhirnya penangkapan Habib Rizik Syihab. Akhirnya Habib Rizik ditangkap dan ini semua sebenarnya sepertinya memang sudah jalan yang memang akan terjadi. Kayak sudah bisa diramalkan. Setelah beliau tertangkap, saya pikir terjadi sesuatu yang kita mungkin nggak tahu. Mungkin di saat itu terjadi negosiasi. Oke, nggak apa-apa kalau seandainya mau untuk merapat seperti yang lain-lain dan dengan ini nggak perlu dibubarkan atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi dalam politik ini hanya teori imajinasi saya saja. Dan kalau ternyata nanti nggak bisa, ya sudah akhirnya dibubarkan. Dan kalau kita lihat ini dibubarkan, artinya memang sepertinya, saya kemarin kan sempat bilang, kalau seandainya bisa dinegosiasi, nggak menutup kemungkinan loh, ternyata Habib Rizik Syihab ini akan menjadi Menteri Agama di 2024. Tapi kalau kita lihat dengan dibubarkannya FPI, sepertinya negosiasi nggak berjalan dengan lancar dan usaha untuk rekonsiliasi. Dan saya pikir ini murni dan wajar terjadi dalam politik, agak berjalan tidak mulus. Saya berpikir bahwa memang terjadi sesuatu yang nggak diinginkan dan akhirnya ini mengarah kepada sesuatu yang harus dibubarkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang saya pikir ke depannya nanti, ini akan ada satu usaha lagi. Akan ada satu upaya untuk tidak adanya perpecahan lagi. Dan pemerintah saat ini adalah pemerintahan yang benar-benar berusaha untuk membujuk siapapun ada dan satu perahu bersama mereka. Dan ini juga demi kestabilitasan nasional karena kita menghadapi dua hal yang besar, yaitu COVID-19 dan kemungkinan terjadinya kisruh di Laut Cina Selatan nanti. Saya bisa lihat hal ini dan memang ini adalah sesuatu yang dikerjakan secara senyap. Jika ternyata memang ini terjadi tidak sesuai dengan keinginan, maka pemerintah akhirnya melakukan ketegasan. Nah, berbicara tentang ketegasan, ya akhirnya banyak orang yang tidak sependapat dan itu wajar, silahkan saja. Ada yang pengennya FPI tetap ada, ya wajar juga. Sama seperti video saya ini, ada yang like dan dislike, dan ini adalah demokrasi. Nah, orang-orang yang nggak setuju ini akan mendirikan organisasi serupa dengan nama yang hampir sama, dan ya dipersilahkan juga, karena kita adalah negara hukum. Silahkan untuk melakukan apapun sesuai dengan koridor hukum. Seandainya ada orang lain ingin membuat satu organisasi dengan misalkan Forum Pesulap Indonesia, Forum Peramal Indonesia, monggo silahkan, namanya juga tetap FPI. Kalaupun mau seperti kemarin saya dengar Forum Pejuang Islam atau apapun ya, atau fraksi apa itu, silahkan. Nah, ini adalah satu hal yang memang dipersilahkan, asalkan yang paling penting di sini semuanya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena memang yang terjadi adalah alasan dibubarkannya karena mereka ini tidak mentaati hukum yang berlaku. Dan memang nantinya semuanya akan kembali lagi bahwa kita akan melihat pemerintahan yang memang akan berpusat kepada apa yang ada di pusat. Jadi kalau dulu selama beberapa tahun kita melihat Pak Jokowi ini agak lowong orangnya, terjadi perbedaan antara daerah dan pusat, sepertinya ketegasan akan terjadi. Sepertinya
penegakan peraturan akan lebih tegas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apakah ini karena Pak Jokowi sudah nggak akan mungkin menjabat lagi? Tapi apapun alasannya, ini adalah sesuatu yang kita nantikan. Pak Jokowi yang selama ini tetap merangkul, berusaha untuk lebih tegas, tapi tetap merangkul, dan saya lihat memang bermain politiknya ini cantik sekali. Jadi dalam politik tidak ada salah dan benar, yang ada adalah tujuan yang abadi, yaitu untuk negara ini bisa berdiri dan rakyat tidak akan terzolimi. Harapannya kita semua masih tetap ada bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan apapun itu keputusannya kita akan hormati. Bukan artinya ini melarang atau benar-benar tidak boleh berorganisasi, tapi silahkan asalkan dalam koridor yang tepat. Lalu bagaimana dengan nasib Habib Rizik Syihab? Saya pikir beliau masih akan tetap diajak berdialog seperti yang diinginkannya selama ini. Mungkin dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, di tempat yang juga tersembunyi, dan dengan senyap kita akan menanti jawabannya kira-kira akan ada apa lagi. Jadi sepertinya nggak jadi menteri, tapi ya kita harap ada hal positif yang akan terjadi di kemudian hari nanti. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.